Ada suara lain yang masuk. Suara Ibu Nira nih. Suara videonya hilang Ibu Nurul ya sekarang nih. Ibu Nurul apa Bu Monika tadi ya? Nah, pada bagian ini Bapak Ibu ada potongan apa? Sebenarnya ada musik kan, tetap Bapak Ibu pada bagian ini agak terpotong. Sebenarnya ada suara musik, karena suara musiknya itu diklaim di YouTube maka terhapus. Nah, dari musik balik lagi ke musik gitu kan ya. Apakah suara videonya masih terdengar Bapak Ibu? Enggak Pak, enggak kedengaran. Tolong di pause dulu Ibu Monika ya. Pause ya. Oh ya, ada suaranya ada. Ya, lanjut. Itu sudah masuk ke kegiatan penutup ya.
Oke, terima kasih Ibu Monica, share screen yang sudah dilakukan. Oke Bapak Ibu, silakan share screennya ditutup Bu, nanti kelihatan WA nya nanti, siapa tahu ada apa pesan-pesan rahasia. Ya makasih Bu Monica. Bu Monica apa Ibu Nurul tadi nih yang share screen? Ibu Nurul. Bu Nurul. Oh ya, makasih Bu Nurul ya. Iya, Jadi Ibu Pak. Monica belum berhasil suaranya belum diaktifkan ya. Karena memang selama kita kegiatan web ini dari yang pertama kemarin atau prasesi sampai pada saat ini kita bagi mahasiswa ini jarang share screen ya. Jadi nggak punya pengalaman gitu kan. Oke Bapak Ibu, karena tadi Bapak belum bisa melakukan share foto screen ya, foto screen untuk kegiatan awal tutorial kita, mohon kepada ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lanjutkan diskusi tentang simulasi praktik pembelajaran terpadu. Mohon bapak ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera. Ini Ibu Nurul sudah, Ibu Revi, Ibu Nira. Kok Ibu Nira ini pakai helm ya? Lagi di jalan ya? Lagi di jalan. Iya. Pak Mahendra sudah aktif, Bu Monica, siapa lagi? Bu Pranggra ini, ada lagi? Ya, silakan. Kameranya diaktifkan Bapak Ibu. Oke. Saya sudah, Pak. Ya sudah. Makasih, cukup 9 orang yang terlihat, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, dengan tampilan video yang di share screen oleh Ibu Nurul tadi, mohon kepada kita untuk mencoba mungkin kita diskusikan mulai dari apakah itu kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita masuk pada kegiatan inti. Nah barangkali dari contoh itu adakah mungkin kita yang mau bertanya atau mungkin juga bisa memberikan saran dan masukan juga boleh, atau terkait dengan apa yang menjadi contoh video ini. Silakan Bapak Ibu, kalau jika ada sekalian untuk catatan harian kita, silakan. Ada yang mau menanggapinya, apakah bertanya atau mempertanyakan gitu kan, atau barangkali ada saran seperti apa yang lebih bagus pada kegiatan pendahuluan dari video yang kita tampilkan tadi. Jika Bapak Ibu ada yang bisa disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Ibu siapa? Ibu Pranggra ini. Silakan Bu. Gimana Ibu? Ya. Ya silakan. Video tadi kan suaranya nggak begitu jelas. Jadi ini mau tanyakan, kan kita di RPP itu kan kita menyampaikan bahwa ada pendekatan, terus ada metode atau model pembelajaran gitu kan Pak. Nah kita bikin langkah-langkahnya itu sesuai dengan metodenya itu, atau boleh kita istilahnya berkreasi sendiri gitu loh Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan ini terutama kegiatan pendahuluan dulu Bu ya. Dari Ibu Pranggra ini menanyakan masalah apakah dari video yang akan kita buat ini harus sesuai dengan RPP yang kita susun, ataukah kita bisa melakukan kreasi sendiri kan. Nah maka dari itu di dalam kesempatan ini Bapak ingin tegaskan, tentu RPP yang kita buat itu sebagaimana sudah dijelaskan pada tutorial terdahulu bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi Bapak Ibu. Artian kata seperti ini, kalau kepala sekolah minta RPP ada gitu kan, atau misalnya biasa minta RPP itu pengawas gitu kan, pengawas sekolah atau pengawas pembina ada, bukan seperti itu.
harapannya RPP ini benar-benar ya bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, maka kalau yang ditanyakan Ibu Praanggra ini apa kegiatan yang harus kita lakukan gitu kan, ataukah kita bisa melakukan kreasi atau seperti apa, maka perlu Bapak tanggapi atau tekankan atau tegaskan pada kesempatan ini, sebaiknya ya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Nah, tentu tidak terlepas kemungkinan ada berbagai hal ya, mungkin di sisi-sisi tertentu memang kita harus lengkapi dengan kreasi, karena tentu di dalam kita menyusun langkah-langkah pembelajaran itu, baik itu dari langkah kegiatan pembelajaran pendahuluan, inti maupun penutup, atau disebut dengan akhir dan tindak lanjut ya, itu tentu tidak semuanya bisa sesuai dengan prediksi awal gitu kan, seperti yang sudah kita susun di RPP. Akan tetapi tetap kita mengacu kepada RPP. Nah, karena RPP itu di dalam langkah-langkah pembelajarannya itu kita sudah menyusun apa yang harus dilakukan guru setiap sesi ya, baik itu sesi pendahuluan, inti maupun di sesi akhir gitu kan, apa yang harus dilakukan siswa. Nah, maka dari itu runtut kegiatannya tetap mempedomani apa yang sudah disusun. Itu harapannya jika RPP yang disusun itu sudah baik. Nah, kemudian di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan tentu kita membutuhkan kreasi juga sih ya. Tentu tentang kreasi ini yang kita maknai itu adalah bagaimana kita menciptakan kegiatan, apakah itu kegiatan yang dilakukan oleh guru ataupun kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, tentu yang sesuatu yang menarik gitu kan, yang membuat peserta didik itu bisa fokus di dalam mengikuti proses pembelajaran, kan, tetapi juga kegiatan itu memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, artinya di satu sisi tetap kita kembalikan kepada patokan RPP yang kita susun, namun dari langkah-langkah kegiatan itu tidak menutup kemungkinan ada kreasi-kreasi yang kita lakukan. Bukan dimaknai bahwa berkreasi itu kita mengabaikan RPP yang kita sudah susun gitu. Nah, seperti itu maksudnya Ibu Praanggra ini maupun Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau menanggapi. Soalnya kan kadang-kadang kita lihat guru yang mengajar di kelas gitu kan Pak, kadang tidak menggunakan RPP, bahkan sering sekali tidak menggunakan RPP gitu loh Pak. Jadi kita untuk berkaca gitu, untuk mencontoh, jadi agak sulit juga kan kalau terpadu ini kan banyak mata pelajaran yang harus dipadukan, harus dipelajari sementara kita untuk mensimulasikan ini kan untuk 1 jam 1 hari pertemuan kan Pak. Iya. Jadi kan otomatis kita ingin menjadikan dia itu video, kita mensimulasikan dalam waktu berapa puluh menit aja gitu kan Pak. Jadi saya rasa agak ini juga gitu. Nah, makanya saya tanyakan apakah kita harus memakai model pembelajarannya itu harus atau boleh kita berkreasi. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Jadi pada intinya Bapak perlu juga memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Praanggra ini tadi lebih lanjut. Memang pada pelaksanaannya sering sekali kita temukan bahwa banyak guru, mungkin bukan kita ya, kalaupun ada kita pasti nanti akan bertobat gitu kan. Tobatnya harus tobat nasuha, itu sungguh-sungguh maksudnya. Jadi artinya kayak gini Bapak Ibu ya, tentu hal yang tidak baik itu tidak kita contoh gitu kan. Artinya seperti ini, ada salah satu pendapat ini waktu Bapak kalau nggak salah waktu S2 kemarin, itu pernyataan dari Profesor Rahmat Murboyono ya. Bagi yang mungkin alumni Unja mungkin kenal, yang di Fakultas FKIP ya, itu kenal sama Profesor Rahmat Murboyono ataupun Profesor Mujiono gitu kan. Nah, pernyataan beliau waktu kuliah dahulu, ini Bapak ingin berbagi pengalaman saja. Di saat beliau itu mengajar tentang desain pesan pembelajaran, di mana
dengan menggunakan perangkat pembelajaran itu seperti RPP, ada kemungkinan guru tidak perlu lagi membawa buku paket ya. Ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena yang paling wajib dibawa ke kelas di saat mengajar itu adalah perangkat pembelajaran. Nah, ini salah satu yang Bapak ingin katakan dari pesan kedua profesor tersebut. Tapi Bapak juga ingin memberikan pengalaman waktu Bapak selaku asesor sekolah dan madrasah melakukan observasi proses pembelajaran di kelas. Ya, biasanya itu kelasnya ada dua. Jadi dua kelas itu diobservasi oleh asesor yang menilai bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Nah, pasti asesor itu menyarankan mana asesor yang baik, itu pasti dia meminta kita itu membawa perangkat pembelajaran. Jadi RPP-nya bawa ke kelas, media pembelajarannya bawa ke kelas. Kemudian jangan lupa nanti kalau pakai buku paketnya bawa juga gitu kan. Artinya apa? Makna dari balik itu adalah bahwa sebuah perangkat pembelajaran seperti RPP itu bukan hanya sekadar pembangunan administrasi saja. Akan tetapi di saat contohnya pengalaman Bapak waktu visitasi akreditasi contohnya itu diteliti satu persatu. Mana kegiatan pendahuluan yang dilakukan, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan konteks yang sudah tersusun di dalam RPP atau seperti apa. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini walaupun di tempat kita sudah banyak contoh, apalagi mungkin ada beberapa senior kita gitu kan, katanya RPP ini sudah di dalam kepala gitu kan. Nah, oke lah, artinya tentu ya harapan kita untuk mempraktekkan pembelajaran terpadu itu yang baik, tentu kita harus mempedomani perangkat pembelajaran yang sudah kita susun. Itu harapannya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan ini? Ataukah ada yang mau mengomentarinya atau memberikan apresiasi? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau melanjutkan dari pertanyaan Ibu Pranggra ini tadi Pak. Ya, dari Ibu siapa nih? Ibu Nurul Pak. Ya, Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Nah, tadi kan Pak, misalnya kita berpedoman pada RPP-nya Pak pada saat membuat simulasi video pembelajaran tersebut. Tetapi pada saat kita melaksanakannya itu ada langkah-langkah yang tertinggal atau langkah-langkah yang tidak ada di RPP tersebut Pak. Apakah nanti kita menyesuaikan dengan video, kita perbaiki lagi RPP-nya atau gimana? Oke. Jadi seperti ini bisa saja terjadi ya menurut Ibu Nurul ini. Langkah-langkah di dalam RPP itu baik itu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru maupun siswa itu kadangkala kita sudah susun dengan baik, rupanya waktu kita laksanakan rupanya ada kegiatan lagi yang tertinggal gitu kan. Nah, maka dari itu tentu kita lebih menitik beratkan ke dalam prakteknya di dalam penerapan pembelajaran terpadu itu. Artinya apa? Nah, di satu sisi bisa saja RPP itu kita perbaiki, tapi dalam konteks proses pembelajaran itu menjadi prioritas utama di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena kita kan berharap proses pembelajaran itu mampu mencapai kompetensi yang sudah ditentukan di dalam sebuah kurikulum, atau mungkin kita sebut di sini dalam bentuk tujuan pembelajaran seperti ada KI dan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Maka dari itu ya tentu kita menyesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi walaupun misalnya RPP-nya mungkin ada kegiatan yang tidak tertulis di dalam RPP, tapi di dalam pelaksanaan kita lakukan. Nah, maka nanti kita bisa melakukan revisi atau perbaikan terhadap RPP yang dimaksud. Nah, seperti itu Ibu Nurul. Jadi tidak menutup kemungkinan, tentu harapan kita yang paling baik ya bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Seperti itu Ibu Nurul. Bisa dipahami atau seperti apa, silakan diapresiasi. Ya, saya rasa cukup. Cukup ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi yang mau menyampaikan komentar terhadap contoh tadi atau seperti apa? Atau misalnya mau bertanya tentang bagaimana kita membuat video simulasi peraturan pembelajaran terpadu. Silakan Ibu Fitriani.
Fitrianti ya. Pak. Ya. Video tadi kan ada menggunakan lagu. Kalau belum tahu tuh lagu apa? Oh ya, coba sebentar ya Bapak coba buka. Mudah-mudahan masih ada yang mungkin. Mana ya? Sebenarnya ada filenya ini, file apa videonya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba cek. Kalau nggak salah Bapak, kalau yang tahun kemarin itu dikirim di email sepertinya. Sebentar, coba tahu ada. Terlalu lama ya. Lagu apa kemarin dia karena dia itu diklaim oleh apa, diklaim oleh YouTube karena dia itu ada hak ciptanya, makanya dia itu dihapusnya gitu kan. Kalau nggak salah Ibu, itu lagu tentang bercocok tanam itu Bu, bercocok tanam. Ada yang Bapak Ibu yang pernah dengar Bu apa lagu bercocok tanam? Ada? Cangkul. Iya betul ya. Cangkul cangkul yang dalam. Nah kira-kira seperti itu syairnya ya. Nah itu dia, betul itu Bu. Jadi kalau boleh Bapak coba searching ya. Searching itu judulnya apa itu Bu? Lagunya itu menanam jagung ya. Ya, menanam jagung ya. Nah, barangkali lagunya lagu ini Bu. Ini kita coba share screen ya. Tapi gerakannya gerakan apa sesuai dengan syair lagunya. Nah seperti ini. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah seperti itu kira-kira Bu ya. Itu lagu yang digunakan di dalam video itu yang diklaim gitu kan, karena itu hak cipta sebuah perusahaan ya, perusahaan rekaman musik ya, apa Sony atau seperti apa gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu video yang terputus yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya yang ditampilkan oleh Ibu Suryani Papahan ini memang dia ibu ini non muslim ya, karena tidak pakai jilbab. Itu asik sekali ya, simulasi yang dilakukan. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Siapa? Silakan. Halo. Ya Pak. Ya, silakan Ibu. Siapa Ibu Pratiwi ya? Iya Pak. Ya. Gimana Ibu Pratiwi? Untuk medianya itu ya. Kan dia video Pak, bisa diedit
di dalam video atau memang medianya langsung ditampilkan pada saat kelas berlangsung, Pak? Oke. Prakteknya itu apa bisa diedit di video saja? Oh, jadi kayak gini Bu, jadi konteksnya ini kan kita mensimulasikan pembelajaran terpadu itu dengan baik. Artinya kalau ada video yang kita gunakan, tentu video itu langsung ditampilkan. Nah, kalau seandainya contoh misalnya Bapak Ibu menggunakan video yang seperti lagu menanam jagung tadi kan, nah maka dari itu kalau Bapak Ibu punya Infoku, saya tinggal ditayangkan. Tapi kalau seandainya nggak punya gitu kan, tapi mau menggunakan musik, tidak menggunakan tip recorder, atau misalnya cukup musik dari YouTube tapi sudah disiapkan gitu kan, nah Bapak Ibu tinggal putarkan saja di handphone, nggak apa-apa. Tapi dalam artian seperti ini Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan atau berikan penguatan, bahwa di saat proses pembelajaran itu penggunaan media itu memang benar-benar digunakan di dalam proses pembelajaran, bukan hasil editan seperti misalnya ditanyakan tadi gitu kan. Artinya kalau misalnya editan berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian tugas di dalam mata kuliah, tapi bukan di dalam simulasi gitu kan. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Apakah Ibu Pratiwi maupun Ibu yang lainnya bisa pahami atau seperti apa? Silakan. Ya. Ya. Bagaimana Ibu Pratiwi ya? Ibu Pratiwi dulu ya, Ibu Fitrianti sebentar. Ya silakan Bu Pratiwi. Kan lihat video, nanti kalau pakai HP gambarnya nggak jelas Pak. Misalnya Ya. suara videonya pas diputarkan di apa, nanti untuk videonya yang dijelas diedit gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau penggunaan videonya itu siswa aja bisa lihat Bu di dalam prakteknya. Kan bisa pakai laptop. Oh gitu. Ya bisa juga lah Bu. Misalnya di saat itu kan mungkin di video kan dia tidak begitu jelas ya. Nanti silakan mau di overlay namanya. Nampak yang ngajar, tapi videonya sebagian layar itu adalah video yang diterjemahkan. Halo Pak. Bisa itu Ibu Pratiwi. Ya. Bisa itu. Ya. Jadi hanya fungsinya itu untuk memperjelaskan saja ya. Kalau misalnya Ibu itu ngajar saat itu menggunakan video menggunakan laptop gitu kan, maka nanti yang ditayangkan di laptop itu yang diperlihatkan kepada anak-anak itu nanti silakan diedit sehingga dia dalam bentuk video overlay, ada video di atas video gitu kan, silakan diedit nggak apa-apa Bu, hanya fungsinya untuk memperjelaskan saja video yang digunakan. Silakan yang halo yang selanjutnya. Nanti kan takutnya Ya. kan nggak kelihatan di kamera. Oh iya. Videonya kan nggak kelihatan di kamera. Ya. Ya silakan diedit Bu, nggak apa-apa. Ya. Yang paling penting waktu penggunaannya siswanya bisa melihat video itu dengan baik. Nanti tugasnya itu diedit, nanti di overlay kan videonya, ya nggak apa-apa, bisa itu. Oke Bu ya, Ibu Pratiwi, bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nanti nggak kelihatan di kamera. Ya, nanti di overlay kan aja diedit Bu. Ya, tapi kayak gini Bu, kalau seandainya nanti Ibu juga tidak berhasil melakukan editing kan video itu sebagai tugas, nanti digabung aja videonya itu di akhir dari video Ibu mengajar. Nah seperti itu aja solusi yang lainnya. Kenapa? Nanti kan supaya jelas bahwa video yang digunakan itu video yang mana. Nah seperti itu. Karena kan di dalam penilaian tugas praktik yang ketiga ini kan itu poin khusus sudah disiapkan media yang digunakan. Maka dari itu Bapak berharap Bapak Ibu sekalian jangan sampai tidak menggunakan media pembelajaran. Karena kalau tidak menggunakan media pembelajaran yang tepat atau yang baik, nah tentu nilainya tidak bisa maksimal Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Atau seperti apa? Silakan untuk diapresiasi.
Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ibu siapa? Oh, saya Novenda Wulan Permata Pak. Ya, silakan Ibu Novena. Nah, ini kan pada simulasi yang pada kegiatan pendahuluan itu kan ada kita membaca tujuan pembelajaran kan Pak. Ya. Ya, pada tujuan pembelajaran itu kan banyak poinnya. Jadi kalau kita itu nggak hafal, boleh nggak seperti video yang tadi kalau kita baca? Boleh Bu, boleh. Jadi silakan. Tapi kayak gini Bu, bisa saja di dalam kegiatan belajar misalnya, kalau Ibu memprediksikannya itu misalnya 6 kali 35 menit. Nah 6 kali 35 menit itu kan itu seharian gitu kan. Tapi kan Ibu bisa mensiasatinya misalnya kalau dia itu terdiri dari beberapa mata pelajaran ya, karena dia ini terpadu. Nah kan Ibu prediksikan untuk kegiatan pembelajarannya itu sebatas istirahat, artinya tidak disimulasikan secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Karena kan yang mau dinilai oleh Pak Nuzli selaku tutor kegiatan pembukanya mana atau pendahuluan, kegiatan inti yang mana, di dalam kegiatan inti itu mana media yang digunakan, dan bagaimana keterampilan Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, dan yang mana kegiatan penutup. Artinya bisa saja disimulasikan karena misalnya dia itu ada 3 mata pelajaran di dalam sebuah RPP gitu kan, tapi hanya 2 saja. Mengingat waktu misalnya ini diperkirakan hanya sebatas waktu istirahat gitu kan, atau 1 mata pelajaran saja tapi harus detail gitu. Nah itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi artinya walaupun di satu sisi kita memang tidak sepenuhnya mempraktekkan semuanya, tapi sudah mewakili gitu untuk pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami Ibu atau seperti apa? Silakan. Bisa Bu. Pak, ini saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Di FPP saya, FPP simulasi saya itu kan ada percobaan. Oh percobaan. Percobaan apa itu Bu? Energi matahari Pak, pakai kaca pembesar sama tisu. Oh ya, silakan. Itu Nanti. kan enggak. Nah, kalau yang seperti itu kan Ibu mau bertanya kan perlu proses Bapak gitu kan? Iya. Nah, jadi caranya sama seperti yang dilakukan di dalam video tadi. Sama seperti misalnya ada latihan gitu kan? Oh, latihan atau ulangan yang diberikan. Jadi cukup misalnya menyampaikan soal ulangan itu, kemudian dianggap sudah selesai gitu. Nah, berarti sama seperti percobaan tadi. Bisa saja percobaan itu Ibu lakukan secara penuh gitu kan, untuk membuktikan supaya itu tervideo semua. Tapi supaya videonya yang terlalu panjang, nanti Ibu cut saja atau potong bagian-bagian yang itu. Yang ya, atau misalnya kalau di dalam editing video itu bagiannya itu bisa ditampil lebih cepat Ibu, dipercepat tampilnya. Bisa juga. Tapi kalau harus punya keahlian di dalam di dalam editing video. Itu masalahnya itu untuk kemampuan edit video itu kurang Pak. Iya. Jadi caranya Bu, rekaman itu misalnya direkam kan. Di saat dia itu di awal direkam, di pause dulu. Kemudian nanti kira-kira pada bagian yang mana yang penting lagi direkam lagi. Sampai dia bagian-bagian yang penting terakhir itu. Hasil percobaan itu. Iya. Nah, ya kayak gitu mensiasatinya. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi setelah Ibu Novenda, Bapak Ibu? Pak, Anggra ini balik lagi, Pak. Ya. Silakan Ibu. Ya. Balik terus, tidak apa-apa. Pertanyaan Novenda tadi kan ada sedikit Bapak menjawab yang boleh menampilkan ini kegiatan untuk 1 mata pelajaran saja, tapi detail. Ya. Apa itu boleh kita ini kan Pak menyesuaikan dengan RPP atau kita cut di RPP atau RPP-nya biarkan saja seperti itu, kegiatannya 1 aja kita lakukan Pak. Maksudnya ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah tahu apa maksud yang Ibu tanyakan itu. Memang tadi penjelasan Bapak terdahulu memang dia kan Bu, kita kan diminta untuk membuat video itu lebih kurang
20 menit, boleh lebih, tapi sebaiknya jangan sampai kurang gitu kan, karena pasti yang kurang itu pasti lebih ringkas lagi kegiatan pembelajarannya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau ibu susun RPP itu untuk 6 jam pelajaran, 6 kali 35 pasti lama videonya bu, ya kan? Iya. Nah, makanya tadi Bapak kasih kata kunci di dalam penilaian yang dilakukan simulasi praktek pembelajaran. Kenapa bisa diasumsikan lebih dan kurang 20 menit? Karena disitulah Bapak Ibu menyesuaikan, walaupun tidak real sama persis gitu kan. Makanya tadi kalau misalnya ada 3 mata pelajaran di situ, ambil 1 mata pelajaran saja. Nah, di dalam atau beberapa kegiatan, misalnya ada kegiatan mengamati, ada kegiatan ayo berlatih, misalnya ada kegiatan ayo mencoba gitu kan. Nah, cukup bagian yang tiga macam itu kegiatannya. Nah, kemudian langsung ditutup. Artinya apa Bapak Ibu? Yang paling penting Bapak bisa melihat dengan baik mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti-inti pada kegiatan inti itu sendiri di dalam penggunaan media dan seterusnya, termasuk juga interaksi siswa terhadap proses pembelajaran itu, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, seperti itu Ibu. Apakah bisa dipahami Bu atau seperti apa? Silakan Ibu Pranggara ini. Atau Bisa, Bapak Pak. Ibu ya. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Fitrianti. Nah ya, Bu Trianti lagi ya. Silakan Bu. Di sini kan saya tentang ekosistem, jadi saya menggunakan lagu cicak-cicak di dinding. Ya. Tapi tidak menampilkan videonya, saya hanya menampilkan liriknya gitu Pak. Boleh nggak gitu? Videonya tidak, cuma liriknya. Nanti yang paling penting Ibu, cicak-cicak yang di dinding itu dipraktekkan bagaimana kegiatan pembelajarannya. Jadi walaupun tidak pakai video tidak masalah. Ini kan di satu sisi sesuai dengan fasilitas yang kita gunakan. Tapi dari fasilitas yang kita gunakan itu tentu harapan kita bagaimana kita mensimulasikan pembelajaran terpadu itu secara maksimal. Nah, kalau ada yang pakai musik, ya silakan pakai musik gitu kan. Jadi tagnya tetap ditampilkan. Misalnya apakah Ibu siapkan tulisannya di karton atau sudah ditulis di papan tulis gitu kan. Tapi musiknya menggunakan handphone gitu kan. Nah, bisa juga. Nanti silakan disiasati saja di mana baiknya saja. Kalau misalnya itu memungkinkan dilakukan ya silakan. Tapi kalau seandainya wah Pak ini agak repot nih, nggak bisa Pak, nggak bisa pakai musik segala macam, kira-kira seperti itu ya, ya silakan menyesuaikan ya. Kalau perlu asisten waktu simulasi ini Bu, ya gunakan asisten Bu supaya lebih maksimal gitu. Apakah anak diajak kan, suami ngawalnya atau seperti apa gitu. Oke Bu, bisa dipahami atau gimana Bu? Silakan. Iya Pak. Ya. Ada lagi setelah Ibu Fitrianti yang mau menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Neldia ya. Silakan Iya, Ibu Pak. Neldia ya. Saya mau nanya tentang bagaimana cara sistem penilaiannya Pak, penilaian simulasi ini, Pak. Sistem Kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kan ya. ada juga kegiatan penutup. Jadi nilai poin yang tertinggi itu yang bagian mana tuh Pak? Oh, kalau ditanya nih. Jadi seperti ini Ibu. Mau kegiatan pendahuluan, mau kegiatan inti, mau kegiatan penutup itu sama-sama pentingnya Bu, Bapak. Jadi maka dari itu yang paling penting secara umum semuanya perlu menjadi perhatian saya. Jadi tidak ada yang bagian ini penting. Nah, cuman kan ada yang Bapak tekankan atau tegaskan sebagai contoh tadi bahwa jangan lupa Bapak Ibu di saat simulasi praktek pembelajaran terpadu ini Bapak Ibu harus menggunakan media gitu kan. Artinya apa? Karena media itu adalah penilaian, ada lagi bagian secara khusus nilainya. Karena di dalam tugas tutorial 3 ini atau praktik 3 ini, pertama ada video simulasi, yang kedua ada penggunaan media, dan yang ketiga ada soal uji kompetensi. Nah, itu Ibu.
Apakah bisa dipahami Ibu Neldia? Jadi yang ditanya lagi, apakah yang penting ini mana ini Pak? Kan kalau berurusan dengan kegiatan pendahuluan, Pak Nuzli pasti ngecek 5 komponen kegiatan yang berdasarkan standar proses. Apakah Ibu di dalam kegiatan pendahuluan itu melakukan penyiapan baik itu secara psikis maupun fisik peserta didik atau tidak gitu kan. Kemudian apakah di dalam kegiatan pendahuluan itu apakah Bapak Ibu memberikan motivasi belajar atau tidak kepada siswa. Kemudian yang ketiga misalnya apakah di dalam kegiatan pendahuluan itu Bapak Ibu melakukan persepsi atau tidak gitu kan. Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu di dalam kegiatan pendahuluan itu menyampaikan tujuan pembelajaran atau tidak. Nah kemudian termasuk juga yang terakhir, apakah Bapak Ibu menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik itu berdasarkan silabus yang digunakan atau berdasarkan RPP gitu. Nah seperti itu. Jadi cara cek Bapak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau komponen itu sudah terpenuhi, saya yakin itu bagian dari nilai yang maksimal. Tentu tak terlepas dari ketepatan bagaimana melakukannya, kemudian kemenarikannya, dan prediksi terjadinya pencapaian tujuan pembelajaran itu. Nah begitu juga misal kalau ada pertanyaan Pak Nuzli, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau untuk kegiatan inti apa yang Bapak nilai Pak? Selain yang Bapak sebutkan tadi tentang penggunaan media. Nah tentu di sini yang ditekankan itu adalah diantaranya adalah Bapak akan cek apakah di dalam RPP itu menggunakan pendekatan yang mana. Misal contohnya adalah menggunakan saintifik. Nah saintifik itu yang mau Bapak ukur itu apa yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan siswa, sehingga nanti terlihat ada kegiatan mengamati, ada kegiatan menanyakan, kemudian ada kegiatan mengumpulkan data dan informasi, ada kegiatan misalnya mengasosiasi atau menalar, dan terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan. Jadi itu yang mau dipastikan selain KPI Bapak Ibu. Misalnya kalau ada penjelasan bagaimana KPI seorang guru pada mata pelajaran terpadu ini di dalam menjelaskan materi gitu kan. KPI Bapak Ibu misalnya menyampaikan pertanyaan gitu kan. KPI Ibu di dalam misalnya memberikan penguatan gitu. Melakukan inovasi ya sesuai dengan yang sudah kita pelajari terdahulu seperti keterampilan dasar mengajar pembelajaran terpadu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami yang Pak Nuzli maksud atau seperti apa? Silakan. Barangkali ini kalau Bapak Ibu mau bertanyanya lebih dalam, ini lebih menarik lagi nih. Nah kemudian setelah itu sebelum ada tanggapan berikut, Pak Nuzli kalau ditanya Pak itu kan di dalam kegiatan inti Pak. Kalau di bagian penutup apa yang akan Bapak nilai? Nah, yang Bapak nilai itu tentu terkait dengan baik itu di dalam modul kita disebut yang kegiatan akhir dan tindak lanjut maupun di dalam standar proses itu disebut yang kegiatan penutup. Nah, itu yang ditagih. Di antaranya ada misalnya contoh di bagian akhir ataupun kegiatan penutup itu ada atau tidak guru berupaya di dalam kegiatan itu menemukan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, Bapak memastikan Bapak Ibu sekalian apakah melakukan kegiatan penutup itu terkait dengan melakukan umpan balik atau feedback dari proses dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga misalnya melakukan tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu diantaranya adalah penugasan gitu kan, atau beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan oleh siswa. Nah yang keempat itu diantaranya adalah menyampaikan apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah 4 hal itu yang akan Bapak cek, yang akan Bapak nilai terkait dengan simulasi yang dilakukan. Nah tentu asumsinya Bapak Ibu, siapa yang melakukan 4 hal ini tentu adalah bagian dari nilai yang maksimal gitu kan. Begitu juga, tapi ada pertimbangannya apakah tepat digunakan, kemudian apakah piawai Bapak Ibu melakukan itu, apakah dilakukan dengan menarik, dan seterusnya lah itu. Nah seperti itu.
Bagaimana Bapak Ibu penjelasan dari Pak Nuzli? Apakah jelas gitu kan atau seperti apa? Silakan untuk ditanggapi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada? Apakah suara Bapak masih bisa didengar dengan baik? Atau seperti apa? Izin Bapak sambil minum. Bisa didengar, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanggapi? Silakan Bapak Ibu. Mumpung bertemu dengan Pak Nuzli di TWEB ini. TWEB ini adalah merupakan fasilitas bantuan belajar kalau di UT Bapak Ibu. Karena tentu Bapak yakini Bapak Ibu semua tidak semuanya alumni UT gitu kan. Pada program studi BI ini ya, berbagai ilmu, tentu harapannya dengan mengambil prodi ini Bapak Ibu bisa menjadi guru kelas gitu kan. Nah itu. Silakan kalau ada lagi ungkapan, pertanyaan atau mungkin perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan disampaikan Bapak Ibu. Bagi yang tidak ataupun malu mengungkapkannya boleh ditulis di chatting Bapak Ibu. Pak, Ya, silakan. selama Bapak ngajar ada nggak Bapak ngasih nilai E sama ini mahasiswa? Ya, kalau boleh ditanya ini Bu, kira-kira apa motivasi Ibu bertanya tentang hal ini? Mohon maaf ya kalau Bapak nanya balik ya. Gimana Bu? Mau ditanggapi? Kira-kira motivasinya apa Bu? Dengan pertanyaan ini. Takutnya Pak, masalahnya sudah maksimal mungkin Bapak. Iya. Kadang ada juga yang saya sudah maksimal bikin ini. Iya. Jadi kayak gini Bu, kalau Ibu dapat membaca gaya Bapak dari kemarin kan Bapak kan beberapa tugas itu kan sudah ada yang sudah Bapak koreksi, sudah dinilai gitu kan. Nah Bapak Ibu pasti memahami itu. Artinya apa? Artinya satu sisi Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu itu mengerjakan tugas dan mengikuti TWEB ini dengan baik sesuai dengan ketentuan UT, tentu Bapak ingin memberikan nilai terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah tentu sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan. Artinya apa seperti ini ya? Seperti misalnya ada Bapak Ibu pada penilaian terdahulu nilainya belum mencapai 80. Nah, masih dipersilakan untuk perbaikan. Artinya apa? Itu jangan katakan menghindari mendapatkan nilai E. Menghindari nilai di bawah 80 pun Bapak usahakan gitu kan. Nah, itu barangkali boleh diasumsikan, nah ini kayaknya kalau kita ikut aja nggak bakal nilai E. Nah, bolehlah dikatakan demikian gitu kan. Tapi perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam penilaian ini ya tentu kita mengikuti sistem yang sudah ditentukan oleh T gitu kan. Artian seperti apa? Tentu apa yang Bapak berikan ini semuanya tidak menjadi nilai akhir. Nah kalau nggak salah Bapak setelah Bapak ikut TWEB ini kan ada ujian akhir semester gitu kan. Nah ujian akhir semester itu kan punya nilai juga. Nah maka dari itu Bapak Ibu tentunya kalau Bapak Ibu berhasil maupun sebaliknya tentu tidak semata-mata melalui TWEB ini, tentu juga dipengaruhi oleh ujian akhir semester. Nah seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi gitu. Bagaimana Ibu Fitrianti, bisa dipahami dengan bahasa Bapak terkait dengan pertanyaan tadi atau seperti apa? Silakan. Ya, Saya. Oke, ada lagi setelah Ibu Fitrianti? Terkait dengan nilai, selagi kita mau berusaha insya Allah akan tercapai gitu kan. Tapi kejadian ini Bu perlu saya sampaikan, saya mengulangi kembali seperti yang disampaikan pada kegiatan prasesi kemarin, bahwa pengalaman yang lalu ada nggak Pak nilai E? Ada.
itu terjadi seperti ini Bu. Yang lalu itu kan Bapak sudah sampaikan bahwa setidaknya ada 3 ya aplikasi yang digunakan di dalam bantuan belajar ini atau mengikuti kuliah di UT. Pertama ada Link to Web. Link to Web ini digunakan untuk live setiap minggunya. Kemudian yang kedua ada LMS. LMS itu di situ bisa melakukan diskusi virtual kapan saja Bapak Ibu itu punya kesempatan dalam 1 minggu. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam LMS. Kemudian yang ketiga itu adalah halaman praktik. Nah, nanti kita masih menunggu instruksi dari UT UPJ Jambi. Apakah nanti pada semester ini Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengumpul seluruh tugas ya, mulai dari tugas kemarin ada peta konsep, sudah peta konsep, ada soal hot, kemudian dilanjutkan dengan membuat RPP 2 buah plus soal uji kompetensi. Kemudian tugas tutorial 3 itu adalah membuat video presentasi salah satu RPP. Kemudian di tugas tutorial atau praktik ketiga itu ada video simulasi praktek pembelajaran terpadu, kemudian ditambah lagi dengan tulisan refleksi lebih kurang 3 halaman. Kemudian yang terakhir adalah soal uji kompetensi yang kedua pada tugas tutorial yang ketiga. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi seluruh tugas-tugas itu yang lalu itu diwajibkan kirimkan ke halaman praktik.ut.ac.id. Nah, kalau itu misalnya Ibu lakukan semua, tentu harapan kita tidak ada yang gagal gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi atau menanggapinya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Fitri Nurhayati. Silakan Ibu Fitri. Ya gini Pak, ya kan kita namanya tugas itu kan banyak Pak. Ya walaupun kita nggak bisa, tapi kan berusaha untuk bisa. Iya. Jadi kalau tugas kita tidak sempurna dari yang pertama sampai yang terakhir, misalnya kita ada yang itu ada dari pertimbangan Bapak, misalnya saya mengumpulkan semua tapi tugasnya tidak sempurna, apa itu nilai saya tidak gagal gitu Pak maksudnya. Jadi nanya nilai lagi ya. Oke. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Gambarannya sudah ada itu. Kalau Bapak Ibu ingat dengan tugas-tugas seperti yang tuntas Bapak ngoreksi itu peta konsep ya. Peta konsep kan sudah selesai semua. Nah, terkaitnya itu kan kalau Bapak Ibu itu buat semuanya. Sekarang Bapak tanya, ada nggak yang nilai E? Jangankan katakan nilai E gitu kan. Jangan-jangan nilai di bawah 70 pun tidak ada. Atau di bawah 60 tidak ada gitu kan. Kecuali yang fatal. Fatal itu dalam arti kopas ya. Kopas. Kalau kopas itu Bapak sudah janji baik yang memberikan contekan maupun yang menerima contekan itu akan kita batalkan bersama-sama karena itu tidak dibenarkan di UT. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berusaha kemudian rasanya sudah maksimal gitu kan, apakah mungkin nilainya gagal? Nah, tentu harapan kita tidak. Tentu dari yang pernah Bapak lakukan itu ya, termasuk juga tadi yang Bapak sampaikan, bagi yang nilainya belum maksimal silakan perbaiki. Artinya Bapak Ibu memiliki harapan ya, harapan nilai yang baik. Nah, itu Bapak Ibu bisa dipahami kira-kira yang Bapak maksud atau seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Makasih Pak. Ya. Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nurul. Gini Pak, saya mau nanya, kan ada tugas yang di sesi 7 itu Pak, itu kan ada yang refleksi, itu tulis tangan apa diketik ayo? Oke.
Oke, berkenaan dengan penjelasan ini mungkin Bapak langsung share screen lah ya. Share screen terkait dengan tugas itu ya, supaya lebih jelas ya. Di dalam kesempatan ini Bapak akan coba buka LMS ya. Sini saja. LMS kelas kita di sesi 7 ya. Ini dia tugas 3. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu yang Bapak tampilkan ini? Bisa ya. Tugas 3 ini satu, buatlah sebuah video simulasi praktek pembelajaran terpadu seperti yang Bapak jelaskan itu dengan menggunakan sebuah RPP. Maksudnya sebuah RPP itu bukan RPP yang dipresentasikan pada tugas 2 kemarin ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan penutup dengan baik yang dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, kan penjelasan ini pasti sejalan atau selaras dengan apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, maka dari itu video simulasi praktik pembelajaran terpadu ini dapat Bapak dan Ibu lakukan di kelas yang ada siswanya. Seperti biasa berarti kan, kalau misalnya Bapak Ibu mau mempraktekkannya langsung ada siswa, atau yang tidak ada siswanya, silakan, tergantung mana yang lebih memungkinkan supaya Bapak Ibu tidak merasa dipersulit ataupun susah untuk melakukannya. Nah, tentu baik itu ada siswa maupun tidak ada siswa, itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam proses pembelajaran masa pandemi. Nah, tentu di ketentuan kalau video ini berapa lama Pak? Nah, durasinya lebih dan kurang sekitar 20 menit. Harapan Bapak ya kalau bisa lebih juga nggak masalah sih. Yang paling penting kan di saat kita kirimkan tugas itu videonya tuh linknya saja yang dikirim. Walaupun dia itu barangkali sampai 30 menit ya silakan, tidak masalah. Yang penting linknya ada gitu kan. Nah, karena kita takut kalau videonya durasinya terlalu panjang, kalau kita kirim langsung videonya ke LMS, nanti takutnya kesulitan untuk mengirim. Nah, daripada nanti tidak sukses kan, mendingan kirim tagnya saja, yaitu link video. Nah, itu pun link videonya sudah Bapak berikan contoh yang lalu, walaupun di sini penjelasannya itu link videonya dikirim melalui email. Nah, tapi jangan lupa untuk tahun ini bukan melalui email tapi melalui LMS sesuai dengan penjelasan. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat video ini, kita harus melakukan refleksi terhadap video yang kita lakukan. Apa bentuk tugasnya di sini? Yaitu buatlah tulisan refleksi terhadap simulasi praktek pembelajaran terpadu yang telah divideokan tersebut. Tulisan refleksi tersebut berisikan tentang, nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah tulis tangan atau diketik Pak? Sebaiknya diketik. Ya, seperti yang lalu-lalu Bapak khawatir nanti kalau Ibu tulis tangan, nanti satu sisi tulisan sulit dibaca. Yang kedua pasti Ibu harus scan lagi gitu, atau mau mengirim fotonya. Nah, itu akan kesulitan. Tapi kalau seandainya Ibu itu mengirimkan file dokumen teks gitu kan, seperti di Word ataupun di PDF kan, nah itu lebih bagus. Itu lebih memudahkan Bapak untuk membaca atau mengoreksi. Tapi tentu yang dikhawatirkan kesamaan dengan teman tentu tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Pasti deskripsi gambaran kegiatan pembelajarannya berbeda. Kalau sama Pak, berarti itu nyontek namanya. Berarti tidak berdasarkan video yang dibuat. Nah, itu. Yang kedua, misalnya kesan apa yang diperoleh siswa dan mahasiswa sebagai guru di sini, ya tentu disesuaikan dengan isi video. Apakah benar kesan itu ada? Nah, kemudian baru dicek kenapa adanya kesan tersebut gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ya, di bagian C, apa gagasan dan ide mahasiswa untuk memaksimalkan
pembelajaran terpadu di kelas sendiri tersebut. Nah itu Bapak Ibu, jadi ada 3, nomor 2 ini yang harus dijawab, sementara bagian D ini adalah kelengkapan petunjuk soalnya saja. Dibuat refleksi ini lebih dan kurang 3 halaman, lebih boleh, kurang boleh. Nah gitu. Nah itu barangkali penjelasan Bapak terkait dengan tugas 3 ya, tugas tutorial atau praktik 3. Nah setelah itu Bapak Ibu jangan lupa, nah di sini juga ada permintaan kemudian dikerjakan soal uji kompetensi pada file berikut ini dengan baik. Nah tentu nanti silakan Bapak Ibu buka ya filenya. Kalau Bapak tampilkan sebentar, Bapak stop screen dulu ya. Ini sekalian Bapak jelaskan soalnya ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya sebentar ya. Terputus. Nah ini soalnya sudah terlihat Bapak Ibu, bisa terlihat dengan baik walaupun di sini latihan uji kompetensi 3, karena yang semester yang lalu itu setiap tugas ada uji kompetensi, tapi di format penilaian terbaru oleh UPJJ Jambi itu bahwa uji kompetensi itu cuma 2 kali Bu, yaitu di tugas 1 kemudian tugas 3. Jadi makanya di sini filenya uji kompetensi 3, tapi sebenarnya soal itu soal kedua gitu kan. Nah terkait dengan ini Bapak Ibu, Bapak akan memberikan penjelasan soal tersebut. Nah tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini ulang lagi share screen-nya supaya lebih jelas ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Nah coba kita perhatikannya, coba kita perhatikan secara seksama ya. Pertama perlu diketahui soal ini ada 3, ketiga soal ini memiliki skor yang berbeda. Soal pertama 25%, soal kedua 15%, kemudian soal ketiga 20%. Nah apa yang harus dikerjakan terkait dengan soal ini Bapak Ibu? Pertama coba perhatikan, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan baru dikuasai siswa. Nah itu pengantar soal Bapak Ibu. Kemudian pilihlah salah satu subtema yang hendak Anda bahas tentang kompetensi dasar dan dari subtema tersebut. Nah, jadi pertama diminta untuk memilih salah satu. Kalau saran Bapak, lebih baik Bapak Ibu pilih saja tema yang Bapak Ibu videokan itu, yang simulasikan itu, supaya lebih mempermudah, jangan cari lagi yang baru gitu kan. Yang hendak Anda bahas, tetapkan kompetensi dasar, kan kompetensinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tulis kembali dari subtema tersebut. Kemudian apalagi, rumuslah langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Ini kan sudah ada di dalam RPP-nya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal salinkan saja itu ya, pembelajaran yang akan dilakukan. Nah susunlah langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu jadi yang menjadi perintahnya, pilih, kemudian rumuskan dan susun langkah-langkahnya. Sebenarnya sudah ada ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kopas saja dari RPP kita masing-masing. Nah tapi di sini di underline ya, di garis bawahi, tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ada pertanyaan Bapak Ibu soal yang pertama ini? Kalau ada silakan. Ada Pak. Ya silakan Ibu. Ibu siapa? Ini boleh pakai RPP yang kemarin Pak? Ya boleh. Sudah disampaikan tadi Ibu Prangger ini. Jadi saran Bapak sebaiknya menggunakan RPP yang ada itu aja. Ya. Halo Pak. Ya. Bukan saya Pak. Ya, oh bukan ya. Ibu siapa tadi itu?
Ibu siapa tadi? Ibu Micita, Pak. Oh, Ibu Micita ya. Seperti itu Ibu Micita. Jadi sebaiknya saran Bapak gunakan RPP yang disusun tadi. Boleh RPP yang RPP 1 maupun RPP 2 silakan. Ya, tidak masalah. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan terkait dengan soal nomor 1? Oh iya, Pak. Siapa? Halo, Pak. Ya, silakan. Iya, Ibu siapa? Halo Pak. Ya, silakan Ibu siapa? Peranggara ini. Boleh saya duluan Pak. Oh, silakan. Ya, langkah-langkah. Ya, ini Pak, langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut ini maksudnya yang Kegiatan di penutup. kegiatan penutup. Kegiatan Oh, penutup. di ya? kegiatan Ya. penutup ya Pak. Ya, kegiatan Ah penutup. ya, soalnya kan di model-model itu kan ada juga tuh langkah-langkah akhirnya. Itu berarti yang dimaksud di sini kegiatan penutup ya Pak ya. Kegiatan penutup kan jelas itu Bu, kalau nggak salah Bapak kemarin di modul berapa itu ya? Kegiatan penutup itu di modul 2 ya, prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, di dalam kegiatan yang ketiga itu ada namanya kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut. Nah, yang di dalam standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu disebut dengan kegiatan penutup. Nah, itu Bapak Ibu. Paham ya? Ya, Baik, Pak. yang tadi lagi satu lagi siapa? Ibu silakan. Yang barengan Ibu Peranggara ini tadi yang mau menyampaikan, silakan. Ada? Sebelum Bapak menjelaskan, silakan Bu. Ibu ini kan Fitri Nurhayati ya. sudah ya. Di sini saya maksudnya tadi kan kita sudah memilih RPP 1. Di situ kita Pak, apa itu menyebutkan kompeten tetapkan kompetensi dasarnya itu dari RPP yang kita buat itu toh Pak? Iya. Jadi Bu, Dan kemudian ya, ya, terus kemudian subtema langkah-langkahnya itu kita melanjutkan melihat dari RPP yang kita buat tadi, ya, kita milih salah satu ya. ya, silakan pilih salah satu. Oh, ya gitu. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan soal nomor 1 ada pertanyaan? Silakan. Bapak sambil minum ya. Silakan. Cukup ya? Cukup jelas dengan apa? Dengan soal nomor 1 ya. Oke, untuk soal nomor 2, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak juga upayakan nanti video ini akan Bapak potong khusus tentang penjelasan soal ini supaya nanti bisa diulang lagi gitu kan, supaya lebih jelas. Oke, saya bacakan. Ibu Nanda adalah wali kelas 4 di salah satu sekolah dasar di Jakarta. Beliau dikenal sebagai guru ramah ya, dan dekat dengan siswanya. Pada saat proses pembelajaran, suasana kelas terlihat menyenangkan. Hal ini dikarenakan Ibu Nanda senantiasa memberikan metode mengajar yang beragam. Ada kalanya beliau mengangkat satu tema untuk didiskusikan secara berkelompok. Lain waktu Ibu Nanda juga mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu, Ibu Nanda juga sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Ketika Ibu Nanda mendapati siswa mengerjakan tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah ya, itu kan semuanya Bapak Ibu itu pengantar soal ya, atau ya tema yang harus dibaca lah gitu. Nah, yang ditugaskan di sini nomor 2, uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu cek lagi modulnya. Jadi yang keterampilan tadi mulai dari
beliau ini adalah guru yang ramah, dekat dengan siswa, proses pembelajarannya menyenangkan, atau Bapak tandai aja ya. Kemudian guru ramah dan dekat dengan siswa, ini Bapak tandai, maksudnya tandai itu yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran ini kelas terlihat menyenangkan ya. Kemudian hal itu dikarenakan Ibu Nana sendiri memberikan metode pengajaran yang beragam ya. Ada kalanya beliau mengangkat suatu tema untuk didiskusikan ya dalam bentuk kelompok. Pada kesempatan lain ya mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati ya beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu juga ya sangat piawai dalam mengintegrasi media. Kemudian beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk media yang dengan berbagai media ya. Kemudian ketika Ibu Nana mendapati siswa mengerjakan tugas yang baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah, yang ditandai ini Bapak Ibu, maka harus dijelaskan keterampilan apakah ini. Nah gitu, paham itu Bapak Ibu yang dimaksud dari soal ini? Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan, supaya jangan salah persepsi dari soal yang diberikan gitu. Jadi kalau ditanya Pak, ini jawabannya ada di dalam modul Pak, ada di dalam modul Bapak Ibu. Jadi modul itu silakan dibuka. Nah nanti yang mana saja di dalam modul itu terkait dengan keterampilan yang sudah dijelaskan itu. Silakan Ibu, siapa yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Ada? Tadi ada yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Halo? Ada Bapak Ibu? Cukup jelas? Masih bingung Pak. Bingung jawabannya, apa bingung memaknai soalnya? Nya dua itu Bu. Kalau bingung dengan jawabannya wajar, belum dicari jawabannya apa. Tapi kalau bingung memaknai soalnya, ya baru Bapak bantu menjelaskannya. Nah, yang mana nih yang bingung? Ada yang bingung? Bingung ya? Kalau di modul apa ya Pak? Nah, kan ada pertanyaan. Kalau di modul yang mana ya Pak? Itu yang menarik ya. Supaya Ini Pak, maksudnya modul keberapa gitu? ini pasti dalam rangka mencari kunci jawaban ya. Nah, cobalah Bapak buka modulnya. Bapak buka modul yang online aja ya. Mudah-mudahan bisa terbuka. Atau ini aja, Bapak akan tampilkan ini ya. Tampilkan daftar isi aja ya, daftar isi modul ya. Nah ini kan modul kita nih Bapak Ibu. Apakah dia itu terkait dengan modul 1? Ataukah dia itu berkaitan dengan modul 2? Kan itu dia ada pertanyaannya. Apakah dia gimana? Modul 3. Modul 3 ya. Nah, modul 3 itu keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu sudah Bapak jelaskan itu ya, Dak. Mulai dari cara keterampilan membuka, menutup pelajaran. Kan sudah kan kita bahas kemarin? Keterampilan menjelaskan dan bertanya di dalam pembelajaran terpadu. Sudah itu keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Nah ini sudah kita bahas tuntas nih Bapak Ibu. Ingat ya. Ingat Bapak Ibu. Ingat gak?
Ingat Pak. Nah, ingat ya. Kalau ingat kan tidak perlu lagi Bapak jelaskan kembali. Ya. Oke, ada lagi yang membingungkan. Kalau kayak itu tuh pasti bingungnya itu bingung cari jawaban itu. Pasti bukan bingung karena soalnya gitu kan. Iya. Pintar juga ya, dah. Gak apa-apa lah, biar nilainya bagus. Ya. Ada lagi terkait yang soal nomor 2 Bapak Ibu? Halo Pak. Silakan Ibu Repi. Ini Pak, mau nanya soal nomor 2. Ya, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Silakan Bu. Kan nomor 2 tuh suruh menunjukkan kayak keterampilan gitu kan Pak. Ya. Di atau Bisa terlihat Bu. Uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda. Nah ini yang harus dihitamkan kan, ini pertanyaannya. Nah, bisa tuh dipahami Bu. Kan kunci jawabannya sudah dikasih tadi ya. Gimana? Iya kan di sana ada kayak Ibu Nanda memberi pujian, itu maksudnya yang bentuk teknik reward itu ya Pak. Wah, Kayak gitu Pak. kan ingat tentang keterampilan memberikan penguatan Bu. Iya, kan keterampilan memberikan penguatan itu salah satu bentuknya adalah memberikan reward atau hadiah. Itu kan memberikan penguatan itu. Ya, jadi misalnya kalau memberi pujian kayak gitu berarti itu merupakan keterampilan keterampilan. Memberikan penguatan Bu. Oh seperti itu jawabnya Pak. Ya, jadi dia ini Bapak Ibu ada beberapa macam keterampilan yang dimiliki oleh Ibu Nanda. Tulis 1 keterampilan apa, 2 keterampilan apa. Nah sampai seterusnya seperti yang kita ketahui bersama-sama di dalam soal itu, mulai dari guru ramah dan dekat pada siswa, kemudian kelas terlihat menyenangkan, metode mengajar yang beragam, kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian di lain kesempatan juga Ibu Nanda ini mengajak siswa keluar untuk mengamati, kemudian Ibu Nanda ini sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Kemudian Ibu Nanda juga meminta siswanya untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media, dan yang terakhir tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Ini kalau Bapak Ibu buka lagi lah video yang pernah kita bahas tentang apa ini, tentang modul 3. Nah waktu kita bahas modul 3 itu kalau nggak salah Bapak, itu tutorial yang ketiga ya Bapak Ibu, ketiga kalau nggak salah ya, kedua, tutorial kedua itu. Nah coba lihat lagi penjelasan Bapak terkait dengan tutorial yang kedua itu, karena yang pertama itu kita bahas itu modul 1 dan 2, kemudian di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah kedua baru modul 3 sama modul 4. Nah pada tutorial ketiga baru 4-5 itu, kalau seperti itu kemarin. Oke, paham Ibu Repi yang Bapak maksud atau seperti apa? Silakan. Atau ada lagi yang mau ditanggapi? Silakan. Dengan siswa berarti. Halo? Suaranya putus-putus. Oh. Ya silakan Bu. Jadi gini Pak. Ya Ibu Repi, silakan. Jadi gini ya Pak, misalnya kan guru yang ramah dan dekat dengan siswanya itu merupakan keterampilan menumbuhkan perhatian siswa gitu Pak. Nah kalau itu yang Ibu tanya satu persatu nanti jadi kunci jawaban, tinggal ditulis ulang gitu kan. Ya pokoknya contohnya kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Iya. Iya. Ini kayaknya ngejar jawaban, ini bukan bertanya lagi namanya. Ya, oke Bu ya. Nah, jangan terlalu terbuka pertanyaannya.
malu bapak jadinya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapinya, atau Bapak lanjut ya. Bapak lanjut ke soal nomor 3. Apakah soal nomor 3 terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Ya. Nah, ini Bapak bacakan nih, skornya 20 ya. Terdapatnya bentuk penilaian alternatif yang beragam, diantaranya adalah ada namanya catatan sekolah dan jurnal. Ya. Keduanya merupakan catatan harian siswa yang berisi mengenai kemajuan maupun kendala yang dihadapi siswa. Yang diminta itu adalah uraikan perbedaan di antara keduanya. Jadi pertama Bapak Ibu, apa sih beda catatan sekolah dengan catatan jurnal? Nah, kemudian buatlah contoh dari catatan sekolah dan catatan jurnal itu. Paham tuh maksudnya Bapak Ibu? Saya ingat Bapak, ini yang mana ya? Ada yang ingat nggak? Ini modul berapa ini tentang catatan jurnal ini? Bapak lupa itu. Di jurnal berapa ya? Di modul berapa? Ada yang ingat Bapak Ibu? Ada yang ingat? Bapak jadi lupa ya. Kalau nggak salah di modul 5 ya. Coba cek di modul 5 tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Kalau nggak salah Bapak, di dalam modul 5 ini ada itu tentang catatan sekolah dan catatan jurnal. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham dengan yang Bapak maksud atau seperti apa? Silakan dikomentari. Ketemu Pak. Oh, ketemu ya. Nah, kan luar biasa itu. Modul berapa Ibu? Modul 5 Pak. Nah, kan sudah ketahuan itu jawabannya ada di situ ya. Halaman berapa Bu? Bukan modul masing-masing itu. Ya. Nah, modul 5. Ada nih di 5 titik berapa nih? 5.10. Wah, kan lengkap tuh dengan halamannya 5.10. Ya, luar biasa ya. Pak, nggak disebutkan, nggak ada ke ininya semua, tapi secara garis besar lah Pak di sini Pak. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya contoh seperti yang dilaksanakan di sekolah masing-masing, itu lebih baik Bapak Ibu atau tanyakan sama guru yang lain di sekolahnya, apakah ada catatan sekolah atau catatan jurnal gitu kan. Nah, jika ada, nah nanti silakan itu jadikan contoh. Kalau misalnya ada nggak yang minta Bapak menjelaskan secara umum? jadi malu pula ya, Jawab sendiri Bapak. Jadi kayak gini Bapak Ibu, kalau Bapak mau ceritakan tentang akreditasi ya contohnya, karena Bapak ini asesor juga kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahun ini ada sekolahnya diakreditasi, kemudian ketemu dengan Pak Nusli ya gitu. Nah, jadi kalau catatan sekolah itu Bapak Ibu, artinya catatan itu berkaitan dengan catatan di luar ruang kelas. Karena rata-rata catatan jurnal guru itu adalah catatan kegiatan yang dilakukan guru di dalam kelas, kecuali yang terkait dengan misalnya penilaian sikap di luar kelas gitu kan. Apakah itu sikap jujur, sikap disiplin, sikap tangguh gitu kan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Di dalam kita membuat contoh itu nanti tentu kita harus tahu tupoksi masing-masing, mana yang menjadi tugas dan pokok fungsi untuk catatan sekolah ya di sekolah gitu, dimasukkan dalam contoh sekolah. Tapi yang mana yang terkait dengan tupoksinya guru maka masuk di dalam catatan jurnal. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya ingin katakan
Kalau ada yang sekolah Bapak Ibu yang akreditasi tahun ini atau tahun kemarin? Ada Bapak Ibu? Biar saya jelaskan sedikit. Ada nggak? Tidak ada. Nah, jika ada, ini contohnya Bu. Di butir 1. Nah, Bapak dia agak hafal juga dikit. Butir 1 itu tagihannya adalah perilaku disiplin siswa. Perilaku disiplin siswa di sekolah atau di madrasah. Aspek kinerjanya itu adalah pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin berpakaian, yang ketiga adalah disiplin atau patuh terhadap tata tertib lainnya. Nah, maka dari itu, kalau seandainya berhubungan dengan catatan sekolah, maka di dalam disiplin waktu ada namanya waktu siswa itu datang ke sekolah. Nah, bagi yang terlambat, atau tepat waktu, misalnya biasanya kan ada tuh di sekolah pada saat sebelum masuk ke kelas, pasti rata-rata guru itu kan menyambut kehadiran siswa di sekolah. Nah, tentu ada catatan sekolah di situ, siapa yang terlambat, atau misalnya di dalam itu dari segi waktu, atau dalam bentuk berpakaian ada yang pelanggaran terhadap seragam sekolah, atau yang berkaitan dengan tata tertib lain. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya Pak, contoh catatan jurnal itu berkaitan dengan apa yang menjadi tugas seorang guru. Kalau misalnya berbicara masalah disiplin waktu siswa, maka di situ catatannya adalah sejauh mana siswa itu tepat waktu untuk hadir di dalam kelas. Itu satu. Yang kedua, sejauh mana siswa itu tepat waktu di saat kegiatan praktikum, ya. Atau yang dalam bentuk yang lain itu sejauh mana disiplin waktu siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu semua berkaitan dengan catatan jurnal, karena itu menjadi kewajiban atau tugas pokok seorang guru. Nah, disitulah perbedaan Bapak Ibu, sebagai contohnya saja ya, yang mana catatan catatan sekolah, yang mana catatan jurnal. Nah, apakah bisa dipahami Bapak Ibu atau seperti apa? Pak, Ya. di penilaian alternatif kan penilaian yang menilai keseluruhan, nilai tes juga, nilai sikap juga. Berarti kita harus menilai keduanya, Pak. Iya. Apa saja yang bisa ditulis dalam bentuk dokumen catatan sekolah maupun catatan guru atau jurnal itulah yang dituangkan di dalam catatan itu. Nah, maka dari itu contohnya tadi salah satu sisi disiplin siswa tadi. Mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, termasuk juga disiplin terhadap tata tertib. Nah, itu. Nah, contoh lain apa Pak Nuzli? Misalnya catatan sekolah misalkan. Bisa saja misalnya kan ada itu ketentuan tata tertib sekolah itu, kalau Bapak nggak salah ya. Saya ingat Bapak, kalau di butir akreditasi itu masih di butir 1, itu kan ada tata tertib masalah siswa boleh atau tidak, misalnya menggunakan make up, merokok, kemudian misalnya selain itu make up, merokok, dan Membuli sebagainya. teman. Nah, ya termasuk juga membuli gitu kan. Kalau membuli itu seingat Bapak itu butir keempat itu. Nah, maka dari itu disitulah kita akan membuat contohnya, apakah dia itu masuk kepada catatan sekolah atau catatan jurnal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Oke, barangkali itu saja Bapak Ibu untuk web kita pada kesempatan ini.
Kalau ada yang mau disampaikan nanti silakan melalui WA saja, karena kita dibatasi waktu jam 14.45. Barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu ya tutorial kita pada kesempatan ini. Nah, untuk mengakhiri tutorial kita ini seperti biasa Bapak Ibu mohon yang pertama jangan lupa mengisi daftar hadir melalui menu chatting ya. Dan yang berikutnya tolong aktifkan kamera untuk di screenshot. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang wajahnya kusut masai atau kusut masai Bapak Ibu. Ini kayaknya ketemu dengan tugas gitu kan. Kalau sudah ketemu dengan tugas ini kusut dan tuh baik. Nah, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Lakukan tugas dengan baik saja gitu ya. Ayo Bapak Ibu aktifkan kameranya ya. Masih ada yang belum mengaktifkan kamera, karena kamera Bapak masih ada yang hitam ya. Bapak kira yang hitam tuh bukan orangnya gitu kan, tapi kameranya belum diaktifkan. Ayo Bapak Ibu, masih ada tuh kameranya belum diaktifkan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu perkenankanlah Bapak menutup tutorial webinar kita pada sore ini, dan sampai ketemu pada tutorial terakhir pada minggu depan dengan tugas lengkap dan baik. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Bapak izin live dari kelasnya ya.